Dewan Guru dari TK Dharma Wanita serta para undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari ini kita bisa mengikuti inseminasi yang dilakukan oleh Ibu Woni selaku calon guru penggerak. Dan pada hari ini adalah tahap-tahap yang harus dilalui dengan cara seperti ini, yang mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar. Terlebih pada Bu Woni yang nantinya memberikan materi bisa diberikan leluasa dalam bicara dan bergerak. Mudah-mudahan seperti itu. Amin Allahumma amin. Berikutnya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlibat kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang terhormat, pada hari ini tanggal 31 Januari, tepatnya di jam 10.30 di UPT SD 20 Gresik, dilaksanakan inseminasi modul oleh Ibu Woni selaku guru penggerak. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan acara ini bisa lancar. Terlebih nanti setelah adanya keterangan atau penjelasan apa itu yang disampaikan, maka kami harap nanti ada masukan, sanggahan atau kritikan, bahkan mungkin ada pertanyaan. Begitu ya, siap ya? Bu Woni insya Allah siap menerima baik saran, kritikan maupun pertanyaan ataupun sanggahan, sehingga kedepannya langkah-langkah Bu Woni dalam rangka menjadi guru penggerak akan betul-betul bisa sedikit teruji. Karena ini tadi saja sudah diboyoi kocok-kocok betul-betul grogi, tapi alhamdulillah semangat selalu. Nah, itu sebagai asahan bagi kita yang sudah saya katakan, kita ibaratkan batu akik semakin digosok semakin tidak Bu saat ini sedang digosok. Mudah-mudahan semakin kecil bukan semakin bulan. Harapan kami begitu. Marilah acara kita buka dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara berikutnya adalah langsung dari saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Woni. Insya Allah dalam durasi 1 jam lebih untuk paparan, mungkin memakan waktu 1 jam, kemudian nanti ada tanya jawab yang insya Allah nanti saya mau mengatori. Saya sebagai penanya, bukan sebagai peserta yang nanti bisa menerima aspirasi dari Bapak Ibu ketika ada sanggahan, ketika ada pertanyaan, saya bisa mengakomodir. Hanya itu yang saya sampaikan, dan dengan hormat kepada Bu Woni untuk bisa menyampaikan dengan secara maksimal. Dan saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Fasih Ilyadi SPD selaku Kepala UPT SD Negeri 250 Gresik. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, tak lupa Ibu Kepala TK Dharma Wanita beserta Dewan Guru yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah, karena Allah telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita semua bisa hadir dalam acara diseminasi modul budaya positif, merupakan tahapan dari program pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah menuntun kita umatnya minal dhulumati ilal nur. Bapak Ibu yang saya hormati,
Diseminasi modul budaya positif ini merupakan aksi nyata yang harus saya lalui di tahapan program pendidikan guru penggerak. Ini merupakan program dari Bapak Menteri Nadiem Makarim, di mana salah satunya adalah program pendidikan guru penggerak. Ada juga PMM, Platform Merdeka Mengajar. Hanya saja kalau di PMM itu ada bentuknya itu pelatihan mandiri, di mana ada topik-topik yang harus kita lalui sebagai seorang guru. Topik pertama itu berisi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sama halnya di program pendidikan guru penggerak ada juga di modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Hanya saja kalau di program pendidikan guru penggerak kita bisa belajar bersama teman-teman, bersama bapak fasilitator dan instruktur. Kalau di PMM kita belajar mandiri. Kita membaca pertama kita melakukan pretest, kemudian menonton video, kemudian post-test dan diakhiri dengan aksi nyata. Demikian juga kalau di program pendidikan penggerak. Langsung saja pada saat ini judulnya yaitu membangun budaya positif di sekolah. Nah, kita seharian sudah mengajar sebagian Bapak Ibu guru ya. Sudah benar. Sebelum kita masuk kepada materi, mari kita melakukan ice breaking dulu. Semangat ya Bu ya? Semangat? Tepuk semangat? Ya, tepuk semangat. Semangat. Ya, saya ice breaking dulu. Ya, ice breaking. Mari kita berdiri semuanya. Kita akan menjumlahkan. Pernah dengar ya? Ada 1 ditambah 1 tapi dengan gerakan. Siap? Ya. Tiru saya. Tirukan kembali. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Paling enak 16 gitu. Monggo saya bagian syaire. Bismillah, ayo. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ini kita kayak pernah bosok ini. Biar pikiran kita tidak separuh. Habis ini kita langsung ke materi. Terima kasih. Ya, kesempatan belajar sudah bisa disetujui ya. Kita lalui. Ya, budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, selama ini kita sudah melaksanakan budaya positif. Contohnya apa? Penerapan 5S. Ya, kita sudah melaksanakan salam, senyum, sapa, sopan, santun. Nah, itu setiap pagi kita bersalaman sama anak-anak, kita kasih senyum, kita sudah terapkan itu ya. Nah, siapa gambar ini? Ada yang tahu tidak? Iya, Ki Hajar Dewantoro. Siapa itu Ki Hajar Dewantoro? Iya, Bapak
Suharso Tukuri Handayani. Apa itu maksudnya? Di depan jadi teladan, di tengah jadi pendorong, di belakang memberi support. Itu ajaran Ki Hajar Dewantoro. Kita sebagai guru harus seperti itu. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan yang perlu diperoleh dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai individu dan anggota masyarakatnya. Anak itu kita tuntun sesuai kodratnya, kodrat zaman dan kodrat alam. Untuk apa? Untuk menuju kebahagiaan mereka. Jadi tidak sedih, harus bahagia, selamat setinggi-tingginya sebagai individu maupun anggota masyarakat. Nah, pada modul ini yang perlu kita bahas ini nantinya ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelak, kebutuhan dasar manusia, posisi restitusi. Nah, dari poin-poin ini kira-kira mana yang familiar bagi kita sebagai guru? Yang familiar, keyakinan kelas, terus disiplin ya. Nah, yang tidak familiar apa bagi kita selama ini? Restitusi. Iya, betul. Ya, selama saya jadi guru baru kali ini saya mendengar istilah restitusi. Ya, ini di program pendidikan guru penggerak ini sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai seorang guru. Nah, mari kita bermain mengepal tangan. Ya, ini ada A dan B, Anda dan teman Anda, berarti kalian berpasangan. Nah, tangan kanan ini nanti kamu, Anda, yang kiri ini teman Anda. Nah, dalam tangan kanan ini upaya apa istilahnya ada barang berharga yang kamu miliki, yang kamu genggam. Ya, nanti teman Anda itu membukanya, tujuannya ingin membuka tangan itu bagaimanapun caranya, dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Intinya tujuannya ingin membuka tangan yang ada di genggaman Anda yang kanan. Ayo, bisa dicoba sama temannya. Misalnya tangan kanan ini, bulangin kanan ini ada cincin berharga. Nah, cincin berharga, cincin di pernikahan. Nah, kamu genggam di dalamnya. Kemudian teman-teman kamu ingin membuka tangan kamu. Apakah langsung kamu berikan cincin pernikahan itu? Nah, coba. Nah, coba. Sudah? Langsung ada yang langsung semuanya? Dan ya ada yang langsung diberikan. Nah, ini tanpa membujuk dan mengancam, langsung oh ya, berarti ada yang langsung dikasihkan, berarti ada yang nggak boleh dengan sekuatan tenaga apapun nggak diberikan. Nah, perumpamaan seperti ini sering kita temui di kita pada menangani anak-anak. Ya, ketika anak-anak melakukan kesalahan dengan segala apa cara kita akan membujuknya. Nah, seperti itu. Kalau anak-anak langsung mau, berarti anaknya sudah mempunyai keyakinan dalam diri anak tersebut, sudah yakin. Kalau tidak, berarti itu anak tersebut masih ingin kita itu merayunya bagaimana cara supaya anak itu bisa. Ya, itu perumpamaan seperti mengepalkan tangan. Ya, perubahan
pilihan ilusi kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Ya, guru itu tugasnya mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika anak-anak kita merasa bersalah melakukan kesalahan, kita kuatkan karakter anak-anak dengan cara apa? Dengan cara ya merayu tadi, dengan cara supaya anak-anak kita itu menuju ke nilai-nilai kebajikan. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kita paling tidak kita memaksa. Misalnya anak-anak terlambat masuk sekolah. Kenapa kamu tadi terlambat masuk sekolah? Ya, terus itu Bu, saya tadi malam itu begadang nonton main game. Nah, kita telusuri terus, akhirnya anak tersebut tidak mengulanginya lagi, paling tidak dengan paksaan sedikit. Kemudian ini stimulus respon teori kontrol, intinya yang bisa mengontrol itu anak itu sendiri. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran itu berdiferensi, ya sesuai kebutuhan anak, sesuai kebutuhan perkembangan anak-anak. Antara yang satu dengan yang lain itu punya bakat minat yang berbeda. Kita sebagai guru kita harus bisa masuk ke anak-anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan kreatif. Ada 6 elemen dari profil pelajar Pancasila, dan nantinya setiap elemen ini nanti akan dibagi sub elemen-elemen. Nah, disiplin positif. Ya, sudah familiar tadi ya disiplin. Apa itu disiplin? Kalau kita terbayangkan sejenak, apa itu disiplin? Tepat waktu, taat. Ya, kita taat. Kalau mendengar kata disiplin, kita harus taat. Kita harus menepati, istiqomah. Ya. Menurut Diana Kosen menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Artinya untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu. Ini yang digarisbawahi ya. Nah, disiplin diri adalah maksudnya yaitu mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang larinya mengacu kepada tujuan mulia. Tujuan mulia itu apa? Sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa nilai kebajikan itu tadi? Yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan patuh. Ya, ketika kita ada aturan masuk jam 7 kurang seperempat, kita patuh mentaati, kita harus disiplin. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, tidak nyaman merasa karena mengikuti aturan tersebut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku
pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi istri bukan istri. Maksudnya apa? Dengan kita mentaati aturan tidak berasa karena orang lain, tapi berasa dari diri kita sendiri, karena nantinya akan berdampak yang baik bagi orang lain dan bagi diri kita. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal ini merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ini, ya tujuan mulia yang dicapai, yang ingin dihargai setiap individu. Yang intinya itu yaitu dari motivasi istri. Nah, ada 3 teori motivasi perilaku siswa. Nah, kita sebagai guru, kita mengarahkan anak-anak kita itu ke yang nomor 3. Ya, apa itu nomor 3? Menghargai nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Tugas kita sebagai guru. Nah, yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Suatu contoh kita saja sebagai guru, ketika hari Senin kan upacara ada peraturan kalau nanti datanya terlambat kita akan dihukum menghadap bendera. Nah, itu. Nah, kita itu akan takut karena nantinya karena adanya hukuman ini tadi, berarti karena hukuman. Nanti kalau saya terlambat, saya dihukum, saya malu sama anak-anak. Ya, nah untuk itu karena adanya keyakinan dari diri kita, itu kita datangnya tepat waktu. Saya menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan ekstrinsik dari orang lain. Ini pernah saya lakukan ketika anak-anak mengerjakan soal tidak bisa. Nah, kalau saya membosankan, ayo anak-anak, nanti kalau yang dapat 100 nanti akan saya kasih 10.000. Nah, ini nantinya anak-anak akan berlomba-lomba ya untuk mencapai hadiah imbalan tersebut, uang 10.000. Nah hanya itu saja. Seandainya tidak ada sembah saya, itu anak-anak tidak akan melakukannya. Nah, poin 1, 2 ini sebagai guru kita harus tidak menumbuhkannya, kita harus menghindarinya. Kita hanya menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Artinya apa? Artinya murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ya, karena sebagai tugasnya seorang siswa kita harus belajar supaya kita nantinya sukses. Ya, itu berasal dari keyakinan yang ada dalam setiap siswa. Itu yang kita tumbuhkan pada anak-anak kita. Next. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman penghargaan ini merupakan identitas gagal. Kita memberi identitas gagal kepada anak-anak. Hukuman itu ada kalanya berupa fisik dan ada kalanya berupa verbal. Dengan kita mengatakan ke anak-anak dengan verbal, dengan bahasa yang marah-marah, tentunya akan mematikan anak murid menjadi takut, menyakitkan bagi anak
menyembunyikan kesalahan, tentunya nanti murid itu akan dampaknya tidak akan jujur. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak, nah ketika anak itu yang sering kita hukum, kita anak itu jujur, kita sebagai guru kadang sudah menyangka itu tidak jujur. Ini dampak dari kita memberikan hukuman kepada anak. Murid menjadi rendah diri. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri antar temannya, mematikan kreativitas. Iya. Yang ada, tapi kita terus memantau hal tersebut, apakah hal tersebut nantinya akan mengulanginya lagi atau tidak. Stimulus respon, ada respon terhadap anak. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nanti ketika maksudnya restitusi ini nanti di belakang ada diterangkan di belakang. Maksudnya apa? Anak-anak melakukan kesalahan, tapi dia sendiri yang akan mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, nanti ada 5 posisi kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ya, ketika kita nanti melakukan restitusi, murid akan bersemangat memperbaiki kesalahan yang dialaminya ini nanti. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya. Tadi kan sudah disampaikan hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa. Kita lihat sejenak. Ini termasuk hukuman apa? Konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Termasuk hukuman apa? Konsekuensi. Termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCA. Apa? Hukuman. Diminta lihatnya, apakah betul jawabannya? Nah, apakah ada yang salah? Yang bawah. Mengapa kok tidak hukuman? Karena apa? Karena lari itu linear dengan pelajaran PJOK. Ya, tidak termasuk hukuman tapi konsekuensi. Ya, sudah. Ini ya, hukuman konsekuensi. Ya. Nah, identitas gagal, identitas sukses. Ya, sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, ini pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai roda bermotor? Apa coba? Supaya selamat. Terus tidak melanggar undang-undang. Nah, pertanyaan pemantik, mengapa kita menggunakan dia? Kalau kita menjatuhkan kita selamat kalau sesuatu terjadi pada kita. Nah, kalau menggunakan helm itu termasuk apa? Keyakinan kita, bukan peraturan. Kalau kita menggunakan helm karena kita melanggar undang-undang, itu termasuk peraturan. Ini gambaran pertanyaan
dari mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas. Terus mengapa kita memakai peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menggunakan masker supaya apa? Supaya tidak tertular penyakit, supaya melanggar peraturan. Itu sama kalau supaya kita menjaga kesehatan kita tidak tertular, itu termasuk keyakinan kita supaya sehat. Untuk mendukung motivasi listrik, kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai universal yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Berarti harus ada motivasi intrinsik dari diri kita. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, keyakinan kelas itu merupakan apa? Nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, disepakati oleh kita dan anak-anak kita di kelas, lalu dilaksanakan dengan anggota kelas dengan sepenuhnya. Keyakinan kelas dibentuk dengan cara pendapat antara guru dan murid. Berarti setelah kita menentukan keyakinan kelas, kita berdiskusi dengan anak-anak kita di kelas. Bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Ya, nanti kita berikan selembar secara ya, biar ditulis apa yang ada di impiannya di kelasnya. Impian di kelasnya itu seperti apa nantinya. Yang kedua, memasukkan para warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil peraturan. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur dan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Berarti tidak boleh pernyataan negatif, misalnya dilarang, itu tidak boleh, harus positif. Misalnya hadir tepat waktu, itu positif, kalimat positifnya. 4, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan tertulis di sana masih banyak peraturan. Kita tinjau kembali. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, kalau diterangkan dengarkan guru, terus datanglah tepat waktu. Nah, pernyataan ini berada satu payung keyakinan, yaitu apa? Saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Ini termasuk satu komponen pernyataan itu. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati, saling menghormati. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua yang dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Yang keenam, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas
di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas 6. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, berdiskusi tentang peraturan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan, menetapkan keyakinan di kelas. Setelah kita berdiskusi dengan anak-anak, keyakinan yang kita telah sepakati, kita tempel di kelas kita. Nah, keyakinan kelas ini seperti ini hasilnya. Nah, membentukkan keyakinan kelas tadi lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat anak. Pernyataan tersiap dibuat dalam bentuk pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga sekolah dilibatkan. Nah, sekarang pada kebutuhan dasar manusia, kita sebagai manusia, kita memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Butuh apa? Papan, rumah. Kita butuh makan. Demikian juga anak-anak kita juga butuh makanan yang bergizi ketika sekolah. Kalau anak-anak tidak makan di rumah, tentunya nanti di sekolah akan merasa apa? Belum masuk. Nah, pasti ada dampak. Untuk itu kita harus memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, sehingga kalau kebutuhan bertahan hidup nanti terpenuhi, perasaannya menjadi aman agar murid dapat belajar dengan baik. Kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar? Ya, tentunya tidak akan nyaman. Berikutnya bunyi keroncong akan mengganggu tetangga sebelahnya, tetangga bangkunya. Nah, poin yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh kasih sayang, butuh cinta. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, anak-anak ini juga ingin disayang oleh gurunya, ingin diperhatikan oleh gurunya, ingin sayang sama teman-temannya, diterima oleh teman-temannya, tidak sampai dikucilkan. Ya, ini harus kita penuhi pada anak-anak kita. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan
membagikan motivasi anak-anak tersebut. Kemudian ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ini meliputi sukses dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, terampil, diakui, pencapaiannya diakui, prestasinya oleh siapa saja, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh dan memiliki harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting dalam hidupnya. Yang keempat, kebebasan. Anak-anak kebebasan dalam belajar, merdeka belajar. Kita mengikuti kebutuhan anak-anak, keinginan anak-anak, tidak keinginan kita sendiri. Merdeka belajar berarti merdeka memerintah untuk dirinya sendiri, bukan kita yang memerintah. Kemudian untuk kebebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengarahkan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru. Dia akan penasaran dengan hal-hal yang baru, akan mengajak gurunya ya. Nah, murid harus diberi kesempatan untuk menentukan pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang kita harus mengikutinya. Kebebasan bukan berarti membiarkan apa saja yang mereka mau, tetapi kita mengontrolnya, tidak sampai anak-anak kelewatan. Nah, kesempatan untuk membuat pilihan bebas di sini menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Yang kelima, kebutuhan dasar. Yang kelima yaitu kesenangan, senang. Ya, kita ciptakan pembelajaran anak-anak di kelas itu yang senang, yang nyaman, senang bermain dan tertawa. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Anak itu senangnya itu dimana kita harus menyelami kehidupan anak-anak. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Tidak hanya di kelas, bisa juga di luar kelas. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Ya, ini posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Sebagai guru kita berada di 5 posisi kontrol restitusi. Ada hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Apakah kita pernah merasakan sebagai penghukum, pembuatan rasa bersalah, teman, pemantau, manajer? Nah, kita sebagai guru, kita larinya ke manajer. Sebagai guru kita larinya manajer, paling tidak pemantau. Nah, kita harus apa? Menghindari posisi guru di penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Nah, posisi penghukum. Nah, guru yang berposisi penghukum biasanya langsung menyalahkan murid yang kedapatan melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas tanpa memperdulikan alasnya. Pokoknya tidak tahu. Pokoknya yang penting kamu salah ya, salah ya, dia akan
dan dampak negatif lainnya. Ya, kamu itu sudah jam gini baru datang, padahal ada teman-teman, akan merasa malu. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bicara dengan nada cenderung lembut, berbicara lembut, tenang, namun kata-katanya mengalahkan murid. Guru akan mengatakan pernyataan bahwa guru menderita akibat perbuatannya. Akibatnya murid akan merasa bersalah, rendah diri dan menarik di lingkungan pergaulannya. Nah, besok jangan diulangi lagi terlambat. Saya malu pada sekolah, kayak tidak bisa, istilahnya tidak bisa menutupi anak tersebut. Nah, itu merasa membuat bersalah pada anak. Yang ketiga, posisi teman. Guru akan bersuara dengan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, tercipta hubungan yang akrab, namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang ketergantungan, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri. Kamu terlambat, kenapa tadi? Jangan diulangi lagi ya. Itu posisi guru sebagai teman. Yang keempat, posisi pemantau. Guru bersuara datar, tidak emosional, tidak bersendah gurau, mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi. Guru harus selalu memantau saat murid diberikan sanksi. Akibatnya peraturan karena menghindari konsekuensi dan ingin mendapat reward atau penghargaan saja, bukan karena kesadaran diri. Ketika anak-anak datang terlambat, kita tegur, kita panggil, kamu datang terlambat, kamu tahu apa hukuman dari datang terlambat tadi? Kan sudah ada kesepakatan pada anak, ini berarti konsekuensi. Ya. Yang kelima, posisi manajer. Ini adalah posisi yang paling ideal. Guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan juga tidak terlalu ramah. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah sendiri. Akibatnya murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah sendiri. Misalnya ketika ada pelajaran dimulai, waktu istirahat anak-anak datang terlambat, kita tanya, kita tindak lanjuti. Ya, menstabilkan identitasnya. Kenapa kamu tadi terlambat? Itu Bu, tadi saya jajan di luar. Kenapa? Jajanannya nggak enak Bu di kantin. Jadinya kamu terlambat. Kamu ketinggalan pelajaran yang disampaikan Bu guru kita tahu. Nah, dengan apa? Dengan apa kamu memperbaiki kesalahanmu supaya tidak terlambat? Satu solusi pemecahan yang itu yang memecahkan dengan keyakinan yang dimilikinya. Ini tadi 5 posisi kontrol. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Pada posisi hukuman, kita sebagai guru, ayo patuhi aturan sekolah. Kamu tidak pakai bersih, tidak pakai kaos kaki putih, patuhi aturan sekolah. Kamu nanti berdiri di sana. Nah, itu termasuk hukuman. Membuat rasa bersalah. Nah, berapa kali Kak Guru bilang kalau tidak memakai atribut itu salah, Bu Guru kecewa sama kamu. Ini termasuk pembuatan rasa bersalah, ya. Sehingga anak-anak itu merasa bersalah, gurunya juga merasa gimana sama anaknya tadi. Yang ketiga, kalau sebagai teman, ayolah yang tertib. Buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu tidak memakai atribut kali ini. Nanti kalau upacara ini kamu harus memakai atribut yang lengkap. Itu sebagai posisi sebagai teman. Nah, sebagai teman
dia mencari sana, itu bu atribut saya, saya hilang, ya bla misalnya. Nah, terus bagaimana supaya kamu nanti yang kedepannya kamu memakai atribut yang lengkap? Ya bu, nanti saya akan minta beli sama ibu saya, dan saya akan berjanji saya akan memakai atribut lengkap setiap hari Senin Selasa. Nah, misalnya itu posisi sebagai manajer. Nah, tak diarahkan ke posisi manajer, bukan posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Paling tidak kita di posisi pemantai. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, jadi pengertian dari contoh tersebut, pengertian restitusi itu apa? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang baik. Itu restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun dari kesalahan. Anak-anak tahu sebenarnya apa? Ya, bisa menyembuhkan. Kemudian bisa belajar dari kesalahan, tidak mengulanginya lagi. Kemudian jadi yang kedua, memperbaiki hubungan. Akhirnya hubungannya baik antara tugas sekolah, tawaran, bahkan paksaan. Kita tawari, kita bimbing anak tersebut, tapi dengan tidak ada paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri motivasi intrinsik anak tersebut, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, apa kesalahannya, tindakan apa yang nantinya kita akan lakukan. Fokus pada karakter, nah, untuk mengembangkan karakter, bukan tindak. Ya, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini menurut Gosen, restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Di sini proses kolaboratif antara guru dan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan ajak berpikir dalam memecahkan masalah yang terjadi sehingga larinya menjadi apa? Tujuan yang mulia, tujuan yang nilai-nilai universal tadi. Konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan kedisiplinan pada murid. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, setelah berbuat salah, ya, penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau dari ketidaknyamanan penekanannya, namun tujuannya intinya yaitu menghargai nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip teori kontrol. Nah, perbedaan siswa sering tidak mengerjakan PR. Ada contoh, perbedaan siswa sering tidak mengerjakan PR kalau hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kalau kita sebagai guru, sebagai penghukum, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selaras 2 menit. Ya, guru marah dan murid menjadi takut. Anak-anak kalau mengerjakan PR, guru marah. Kamu itu tidak mengerjakan PR, kemana saja tadi malam? Kamu tidak belajar, tapi dengan verbal memarahi anak tersebut. Akhirnya anak menjadi apa? Akhirnya anak menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk
menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya. Kamu tadi nggak kerjakan PR kenapa? Ya. Nah, apakah tahu kamu keyakinan kelas yang kita kesepakati? Kita harus menghormati, berarti guru termasuk di dalamnya ya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini perbedaan ketika ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam melakukan restitusi, kita kenal dengan segitiga restitusi. Pertama, kita menstabilkan identitas anak. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Anak kita akan tanya ini, kita stabilkan identitas anak tersebut. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Karena semua perilaku itu, perilaku manusia itu tujuan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, di sini pertama tadi yang kita lakukan ketika kita melaksanakan segitiga restitusi, ketika menghadapi anak-anak kita bermasalah, pertama kita menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini merupakan bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk apa? Mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Kalimat reflektif untuk keyakinan anak diantaranya berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi kita harus apa? Harus memperbaikinya. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ini mencari solusi. Kita tidak boleh menyalahkan anak, kita mencari solusi dari permasalahan. Tentunya anak melakukan kesalahan itu ada tujuannya, ada perilaku tujuannya. Kita cari solusinya. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu dalam langkah dalam melaksanakan segitiga restitusi pertama ini tadi, menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi dasar. Kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah diantaranya, tentunya kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu pasti punya alasan. Pastinya anak itu punya alasan apa kamu melakukan tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, langkah yang ketiga dalam melakukan segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, datangkan laku yang salah yang telah divalidasi. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya yang telah disepakatinya. Pertanyaan-pertanyaan menghubungkan keyakinan kelas. Kita kembali ke
kami lakukan pada anak kami. Bisa kita simak mati. Ada kasus terlambat masuk kelas ketika jam istirahat. Ketika pelajaran dimulai, ada salah satu anak yang terlambat masuk kelas. Ini termasuk salah satu kasus yang perlu kita tangani dengan restitusi. Kita laksanakan restitusi 3 kali. Tahapannya tadi yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kepada anak. Mari kita simak bersama contoh analisis kasus. Saya bacakan ini. Nah, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menari kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru BK langsung mengerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Sufi sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Sufi pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Sufi melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan
diucapkan 3 kancing. Begini, Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan kancing atau yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya ingin kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjelekkan saja? Bersediakah kamu? Dino nampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti memutuskan, apakah Anda bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut. Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersedar walau kembali dari cerita tersebut ini. Nah, ada pertanyaan. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa yang saja dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Kira-kira nilai kebajikan, keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Mungkin dari Ibu, siapa yang menjawab? Ya, Ibu Mako. Menurut saya, posisi kontrol yang telah dipraktekkan Ibu Kepala Sekolah Ibu Suti, yaitu dari 5 posisi kontrol itu yang paling tepat yaitu manajer. Ini kan Bu Suti itu sebagai Ibu Kepala Sekolah kan memberi pengarahan. Ya, di situ ada istilah, di dalam itu ada bagaimana kamu menjahitkan baju, caranya supaya Dino tadi bertanggung jawab. Bu Suti kan memberi pengarahan atau masukan supaya kancingnya itu terpasang kembali. Jadi menyuruh Dino untuk menjahitkan bajunya, berusaha untuk menjahitkan baju. Itu berarti termasuk posisi kontrol manajer. Yang kedua tadi, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Siti. Di sini kan Dino yang membuat permasalahan, yaitu karena tadi terganggu emosi ya. Jadi kan manusia memang manusia ada kesalahan. Nah di sini kan Ibu Suti menguatkan Anto supaya bagaimana Anto kuatkan Ibu Siti, yaitu dengan caranya tadi Dino untuk bertanggung jawab terhadap kancingnya Anto. Bagaimana caranya? Tadi kan tidak dikasih masukan supaya dilem, tapi Anto kan tadi kalau dilem kan bisa lepas. Jadi disuruh Bu Suti menjahitkan saja. Dan yang ketiga, kira-kira nilai kebajikan apa yang yaitu di dalam kasus tersebut, yaitu adanya tanggung jawab Dino terhadap suatu kesalahan serta menghormati Ibu Kepala Sekolah. Nah di sini saja pertanyaan jawaban saya. Terima kasih untuk bahannya kiranya ini juga tentunya ya kita ini sebagai manajer dalam setiap kasus yang ada di sekolah. Nilai kebajikannya itu yaitu apa? Tanggung jawab, Dino menghormati, menghargai dan belajar mandiri. Di
keras untuk belajar mandiri, menjalin supaya kancing Anto tadi bisa terpasang kembali. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amil, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat pada kita dan anak-anak kita, sehingga dapat mewujudkan belajar profil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Nah, dari sini saya akan kembalikan kepada bapak kita. Terima kasih atur sekali kepada Ibu Roni selama 1 jam lebih 30 menit apresiasi sekaligus juga pengenalan tentang apa yang disebut destinasi. Untuk kalau boleh saya sedikit dari paparan 1 jam 40, kalau boleh saya sedikit tanggapi. Intinya di sini adalah saya teringat dengan motonya Pegadaian, menangani masalah tanpa masalah. Jadi sudah begitu banyak yang dikatakan oleh Bu Roni, saya hanya sempat membuat satu ringkasan bahwa menangani masalah tanpa masalah. Intinya ketika anak bermasalah, seakan-akan anak itu merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Anak tidak terbebani ketika dimarahi. Kemudian ada 5 poin yang saya tulis di sini. Adanya institusi 5 kontrol, posisi kontrol. Yang terbaik adalah sistem manajerial. Jadi yang nomor 5 adalah yang manajer terbaik, bukan kita hukum yang merasa nanti. Karena saya masih ingat ketika saya duduk dulu, sampai sekarang masih ingat. Saya masih ingat guru saya jadi paling keren. Dulu saya sekolah kelas 4 itu masuk siang. Pulang sholat asar, berangkatnya kembali itu telat, ditetok petang sampai ngadep nongol bangku kursi diundur nongol bangku batang sampai sekarang. Dan itu setiap Jumat beliau saya cium tangannya. Karena setiap Jumat mesti beliau ke kantor Kamil, tak cium tangannya. Aku ini bikin sing nyetok aku kelas 4 sampai sekarang terima. Jadi kita bukan hukuman seperti itu, tapi sifat kita sebagai pendidik bukan seperti itu. Nah dulu kan keren ya, dulu biar keren. Saya ini ngomong kemana, wah masuk ram dan seterusnya, bisa polisi, kosong pak teman saya itu. Nah kemudian yang kedua adalah membuat bermasalah, kemudian dari teman sekaligus memantau dari antara manajerial. Bagaimanapun sebagai kepala sekolah, sebagai guru adalah manajerial ngatur. Kalau kepala sekolah manajernya ngatur pada guru, kalau guru manajernya ngatur pada anak, bagaimana anak itu bisa student building. Student building itu memberikan anak kenyamanan, memberikan ke anak-anak kepada suatu tempat yang senang, menyenangkan dan sangat digemari, sehingga itulah yang namanya kenyamanan diri anak. Student building. Istilahnya student building. Dari permasalahan yang diungkapkan yang disampaikan oleh Bu tadi, menyelesaikan masalah tanpa masalah, anak tidak lebih merasa bertanggung jawab. Mungkin karena kesalahannya, tapi bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Kayak motonya kan dia menyelesaikan masalah. Baik Bapak Ibu, dari sini dari paparan-paparan mungkin ada pertanyaan, monggo saya buka. Berapa 2 pertanyaan atau 5 atau 10? 2 pertanyaan, monggo. Asal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada Ibu materi kepada saya.
Ini saya mau sharing tentang keyakinan kelas, atau saya dulu menyebutnya dengan kesepakatan kelas, dan sekarang berubah menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat atau kita sepakati bersama dengan siswa agar lebih disiplin atau belajar untuk tidak melakukan sesuatu yang sudah disepakati. Karena keyakinan kelas ini dibuat atau disepakati bersama siswa dan guru secara tersurat dan tersirat. Nah, di sini saya punya permasalahan seperti ini, Bu. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, lalu saya bertanya kepada mereka, jika kalian tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya nanti? Lalu anak-anak ada yang bilang, itu Bu, nyapu, itu kelas. Terus ada lagi, jadi bayu, misalnya itu. Terus ada lagi, memberikan jajan Bu. Terus ada lagi, dan sebagainya. Nah, di sini itu ada anak atau siswa saya yang sering tidak mengerjakan PR. Tapi akhir-akhir ini dia itu sudah mulai rajin untuk mengerjakan PR. Nah, dan mulai hari ini tadi kok dia tidak mengerjakan PR lagi. Itu intinya. Lalu saya tanya kepada anak-anak, kemarin kan sudah kita sepakati bersama bagaimana kalau besok kalian tidak mengerjakan PR, nyapu kelas Bu sama ngepel, itu ya. Nah, waktu tadi itu saya bertanya, siapa yang tidak mengerjakan PR? Ya dia, dan moodnya itu sudah mulai berantakan dan juga tidak memperhatikan saya lagi. Itu Bu, hari ini loh Bu si A. Terus saya tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Dia nangis. Waduh, kok nangis? Kenapa nak? Sampai lupa kan? Iya Bu, aku lupa. Terus yang teman-temannya ini seperti ini, ayo Bu, nyapu Bu, ngepel Bu. Itu biasanya apa? Anaknya yang nangis tadi itu, dia itu tidak pede lagi untuk menerima pelajaran itu, karena dia itu kalau di kelas itu sepertinya itu lebih diam. Kalau saya memberikan bukan hukuman atau apa ya, kan kita sudah kesepakatan bersama, ya konsekuensinya itu tadi. Terus bagaimana Bu? Ini penyelesaian masalahnya. Nah, ketika saya memberikan konsekuensinya kepada anak itu, dia itu sudah tidak perlu lagi untuk belajar. Dan kedepannya itu kayak ketika melihat saya itu kayak seperti aku benci sama diri, aku benci gitu. Tapi kalau dia tidak saya berikan konsekuensi, teman-temannya yang itu seperti ini, Bu, kok gak dihukum gitu. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Di sisi lain saya menjaga perasaan si anak yang melakukan pelanggaran ini. Di sisi lain saya menjaga perasaan anak-anak yang satunya lagi, yang lainnya lagi yang tidak melakukan pelanggaran. Nah, bagaimana solusinya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus, yaitu anak tersebut setelah guru mengadakan kesepakatan konsekuensi itu tadi, tapi anak tersebut tetap melanggar ini kan, gitulah. Cara menangannya yaitu kita kaji ulang, ya. Keyakinan kelas itu kita kaji ulang. Apakah ada permasalahan, kita kaji ulang dengan anak tersebut. Yang pertama kita ucap. Jadi intinya keyakinan kelas itu tidak paten. Kita evaluasi, kita kaji ulang pertama. Terus yang kedua, kita lakukan segitiga restitusi kaji. Kalau belum menemukan permasalahan, makanya kita dekati, kita lakukan tahapan segitiga restitusi dari hati anaknya itu, bagaimana ingin bagaimana sehingga mencapai tujuan yang mulia tadi, nilai-nilai universal, sehingga anak menjadi tanggung jawab, menghormati, menghargai kita sebagai
gurunya. Itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Satu lagi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Ini tentang teori motivasi perilaku siswa. Tadi ada poin-poin tertentu. Yang nomor 2 itu kan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau pengalaman saya di kelas saya 18 tahun saya mengajar, itu metode memberi imbalan ketika atau dikasih hadiah, maksudnya di sampainya itu dalam menyelesaikan tugasnya dengan semuanya. Nah itu tak kasih reward itu, tak kasih uang dulu. Selama ini seperti itu, apalagi di kelas kami itu ada anak ABK. Kalau kita dikasih seperti itu, dia itu nggak mau gimana. Nah, apakah dulu itu ada aturan, maksudnya aturan atau pasal-pasal yang bikin kalau anak dikasih duit tidak boleh, gitu. Atau kurikulum merdeka saja yang membuat aturan seperti ini, gitu. Nah, selama ini kan yang saya lakukan itu seperti itu dulu, dikasih uang, gitu, atau dikasih jajan, gitu. Kalau anak mengerjakan betul atau mendapat 100, gitu. Bagaimana solusinya? Kalau memang itu tidak boleh dengan uang. Terima kasih. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Intinya selama ini kita itu memberikan anak-anak reward itu berupa barang ataupun uang dan apapun bentuknya reward itu, imbalan itu kita hilangkan. Dengan apa cara anak supaya anak termotivasi, motivasi istrinya itu keluar dengan keyakinan dirinya itu, yaitu dengan mengapresiasi, ya. Kita beri apresiasi tadi, ya. Apresiasi berupa apa? Nah, apresiasi kebajikan ini tadi berupa verbal, omongan. Kita bagus nak kamu misalnya, kita curi jempol, ya. Kita usahakan tidak pakai imbalan. Nanti anak-anak menjadi akan tergantung karena anak-anak akan melaksanakan sesuatu itu karena adanya motivasi ekstrim dari guru tadi, dapat hadiah imbalan tadi. Nah, begitu dari jawaban dari saya. Ya, kalau anak ABK ya, kita dekati. Bagaimana cara kita mendekatinya? Kita gali bakat potensi anak kita dan terus kita kasihkan perhatian. Insya Allah kalau kita terus perhatian kita tercurahkan kepada anak tersebut, insya Allah mungkin akan tersampaikan. Paling tidak kalau kita datangkan pada waktu pembelajaran, orang tuanya sekali-sekali kita suruh untuk menunggui anak tersebut ikut belajar untuk anak yang berkebutuhan khusus. Demikian dari saya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan siang hari ini bermanfaat. Dan terima kasih atas kehadirannya, waktunya yang menyempatkan pada acara diseminasi modul budaya positif. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wali yang telah menyampaikan diseminasi modul budaya positif di acara siang ini. Tapi ini sampai siang. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan tadi kita ambil positifnya, kita ambil langkah-langkah yang bisa kita contoh ke depannya, bisa kita memajukan lembaga kita, terutama memperbaiki diri ketika kita menjadi guru dan berhadapan dengan murid. Hanya itu intinya. Gitu ya. Cukup ya. Cukup. Saya cukup untuk pelaksanaan hari ini. Yang terakhir, saya ulangi lagi, mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat sedikit banyaknya, bermanfaat. Kemudian untuk gubernurnya semangat terus belajar sampai pada titik akhir di guru bergerak. Terima kasih. Dari saya cukup kurang lebihnya mohon maaf sebagai pemimpin acara di awal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.